Oke, Bapak, kalau misalkan saya boleh melanjutkan dan boleh bertanya lagi nih Pak, gimana sih proses timbulnya organisme pengganggu tanaman atau OPT ini dalam lingkungan atau enggak khususnya dalam lingkungan pertanian, Bapak? Gitu. Terima kasih. Jadi OPT, organisasi pengganggu tanaman, itu adalah salah satu makhluk Allah ya. Iya. Nah, dari makhluk itu diciptakan mempunyai fungsi. Semuanya punya fungsi. OPT punya fungsi yaitu makan. Terus OPT itu juga bisa punya fungsi dari untuk kelestarian predator dan ini ya, predator dan parasit. Itu salah satu predator dan parasit itu adalah mengendalikan OPT di tingkat ini. Dan oleh karena itu lingkungan daripada agroekologi dari pertanaman itu harus stabil. Keseimbangan alaminya itu harus terjaga ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa namanya rantai makanan, Mbak ya. Rantai makanan itu adalah tanaman dimakan oleh tanaman itu dimakan oleh serangga maupun manusia juga ya, termasuk manusia itu maksudnya. Terus kemudian serangga dimakan oleh karnivor ya, karnivor. Tapi kalau sudah mati semuanya, dia akan menjadi diuraikan oleh organisasi komposer, kemudian menyuburkan tanah dan tanah itu menyuburkan tanaman. Nah, itulah siklus yang seperti itu. Ya, Pak? Kalau siklus itu terganggu, nah itu salah satunya akan muncul menjadi hama. Baik. Jadi karena memang terjadi ketidakseimbangan. Iya, tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Jadi kemudian kalau bisa dicontohkan misalkan hutan perawan ini lagi-lagi perempuan yang cantik, hutan perawan gitu ya, cantik banget ya, karena hostnya cantik-cantik ya. Jadi apa namanya hutan yang perawan itu kan berbagai macam masih alam. Jadi berbagai macam tumbuhan ada di situ, kemudian berbagai macam asosiasi dengan organisme lain yang ada di situ, sehingga yang satu dengan yang satu dengan menunjukkan stabilitas yang tinggi. Karena dari ilmu ekologis kan ya, dengan diversifikasi yang tinggi itu akan mencapai stabilitas yang lebih baik gitu. Nah, karena ulah manusia juga ya, dari sistem usaha tani dan ekonomis ya, itu dirubahlah hutan yang perawan tadi, hutan yang heterogen itu menjadi hutan monokultur ya, seperti jati. Terus untuk perkebunan seperti sawit, kemudian untuk tanam pangan seperti persawahan dan perladangan. Dan ini perubahan yang seperti itu akan mengganggu suatu ekosistem. Jadi OPT yang tidak sesuai dengan yang dikembangkan itu akan lari. Yang menetap adalah yang sesuai, dan yang sesuai itu kalau makanan berlimpah dia akan meningkatkan produktivitasnya yang sangat tinggi karena kualitas makanannya baik, kuantitas makanannya baik. Kesana makan, kesini makan, dengan kualitas yang baik, maka dia akan memperbanyak telurnya dengan makin banyak, sehingga populasinya itu semakin tinggi. Itu yang dijadikan hama. Tapi kalau kita harus ingat, makanya dalam suatu sistem produksi itu harus ada ini apa namanya pelestarian musuh alami itu loh. Jadi untuk keseimbangan, untuk meningkatkan keseimbangan itu untuk menekan populasi sehingga diversifikasi tinggi, kemudian stabilitasnya tinggi, produksi meningkat. Jadi seluruh organisme yang ada di dalam suatu ekosistem itu kita harus bisa membaca fungsinya itu, karena diciptakan tadi oleh Allah adalah memiliki fungsi tertentu. Itu. Kalau misalnya nggak rusak ya nggak akan merusak. Kalau itu populasi tinggi tapi musuh alaminya seperti parasit, predator itu juga cukup populasinya tinggi, ini dia akan terkendali. Tapi dengan ulah kita sendiri lagi ya, misalkan itu kita menggunakan pestisida dan sebagainya, itu musuh alaminya mati, maka ikut
maka tidak ada penghambat kan. Baik. Hama itu tidak ada pengendali sehingga dia tinggi, apalagi makannya enak. Bener banget. Jadi musuh alami sebenarnya di alam itu memang sudah ada pengendalinya. Sudah ada, sendiri, iya gitu pengendalinya. ya, Pak, ya. Jadi rantai makanan itu tadi. Iya betul Pak. Kembali ke rantai makanan tadi. Jadi hama juga dimakan atau dirusak oleh organisme lain. Makanya mempunyai fungsi lain tadi. Jadi Gusti Allah itu sudah menciptakan itu untuk ada fungsinya gitu. Balik lagi ke konsep keseimbangan alami tadi, antara yang dimakan dan dimakan ini harus terjaga. Iya. Makanya dalam PHT itu yang pertama itu apa? Pemantauan secara rutin. Nah, kalau pemantauan secara rutin itu kita bisa melihat perkembangan tanaman dan populasi. Kalau memang itu populasinya tinggi, segera kita ada tindakan. Tapi tindakan juga harus tidak boleh ngawur. Jadi itu yang dari segi siklus dan ininya ya. Kalau dari segi olah lingkungan dan manusianya itu adalah ini sistem dari pertanian heterogen menjadi ini. Terus kemudian juga ulah manusia dalam budidaya. Baik. Dalam budidayanya itu kan tidak menganut pada rekomendasi yang telah ditentukan. Misalkan sanitasi. Baik. Kalau sanitasi ini tidak dilihat dan diperhatikan, maka sanitasi bekas-bekas tanaman yang ada tidak disingkirkan, terus kemudian mikroorganisme yang merugikan di dalam tanah itu tidak diperhitungkan, dan kemudian kan masih ada sisa-sisa yang dengan inang yang lain. Sementara itu tanaman utama tidak ada, dia bertahan pada inangnya. pada inang yang lain yang berserakan itu. Baik, jadi itu harus sanitasi itu yang diperlukan. Penting sekali. Tanah ya Pak ya. Cara tanam, waktu tanam. Ini yang kedua. Iya, waktu tanam. Waktu tanam. Iya, Ya. cara tanam. Iya. Waktu tanam harus serentak kan? Sesuai dengan musimnya. Nggak bisa. Kalau tidak serentak, kalau itu sekuensi ya, waktu tanam itu kira-kira berkisar sampai 2 bulan. Di sini tanam, dua minggu lagi tanam, 2 minggu lagi tanam. Ini kan surga dunianya hama. Surga dunianya hama. Karena ini sudah dia suka makan di sini, kemudian ini sudah tua nggak mau, cari yang muda. Tadi daun muda, cari daun muda itu ya. Jadi itu terus oleh karena itu dianjurkan paling tidak itu dalam waktu tanam yang kebersamanan itu 2 minggu. Maksimal. Iya, maksimal rentang waktunya. Dari itu dari sisi waktu tanam ya. Iya. Cara tanam yang monokultur tadi, yang sekarang kan ada tumpang sari. Iya. Itu adalah memperbanyak diversitas. Iya. Diversifikasinya tinggi, maka stabilitas juga akan tinggi. Iya, betul. Kemudian penanaman varietas. Varietasnya itu harus kita pilih dengan yang terbaik. Terus kemudian pengairan itu kan juga mempengaruhi. Kalau tidak ada air, tanaman yang terserang oleh OPT itu juga semakin rendah hasilnya karena kondisinya yang tidak baik. Gitu ya. Kondisi tanamannya tadi ya. Iya. Itu yang penyebab ini. Sedangkan kalau timbulnya OPT tadi yang beberapa faktor tadi kan sudah saya jelaskan ya. Iya. Jadi sudah dijelaskan Bapak. Itu teknik budidaya tadi, kemudian perubahan iklim ya. Terus kemudian terbunuhnya serangga tertentu yang menyebabkan serangga lain menjadi hama. Jadi kalau sudah hama yang ada, musuh alaminya tidak baik, akan berpindah. Akan menjadi lebih parah lah katakannya. Baik. Terbunuhnya musuh alami ini berkaitan dengan aplikasi pestisida. Baik. Pestisida itu memang untuk dari sisi PHT ya. Itu apabila tidak bisa dikendalikan cara yang lain, ini sebagai alat opsi terakhir. Opsi yang terakhir ini ya. Karena pestisida itu kelemahannya itu tidak bisa menyebabkan resistensi. Kalau sudah hama
hama atau penyakit yang tahan terhadap pestisida tertentu itu mbok diapak Iya, disemprot nggak apapun bisa. juga Betul. dia akan tetap merusak. Iya, betul sekali. Resisten ini kebal gitu Kebal. ya. Nah, dengan apa konsentrasi atau dosis yang tinggi biasanya itu Baik. yang terjadi. Iya, memang. Kemudian yang kedua resurgensi. Nah, Apa ini Dalam Bapak, kondisi resurgensi? kita menyemprot pada posisi apa namanya konsentrasi yang rendah, itu pestisida bisa bertindak sebagai apa namanya pupuk. Jadi apa namanya kok pupuk itu ya seperti pupuk ya. Itu kan mengandung unsur unsur kimianya itu karena dalam kondisi yang sedikit itu dia malah memperbaiki pertumbuhan dari hama itu. iya, karena ada mikronutrien Iya, tadi ya. nah, Iya. itu kan menjadi ini. Jadi dikendalikan kok malah rusak, Iya. populisnya tinggi. Nah itu resurgensi, jadi timbulnya kembali itu. Baik. Kemudian apa namanya rusaknya habitat. Iya, itu Itu yang produk pertama kali akhirnya tadi ya, yang heterogen menjadi monokultur, iya. yang sudah mengabaikan waktu tanam, waktu ini iya, musim, udah iklim itu. dan sebagainya itu tadi itu bisa menyebabkan ini timbulnya hama yang seperti itu. Baik, Itu kira-kira baik. seperti itu. Memang ini ya. Iya, kompleks sekali ternyata sebabnya ini, akibatnya ini nyampur-nyampur jadi satu dan ternyata tuh faktornya banyak sekali Ya, ya, iya. sumbangsi Ya. masing-masing faktor itu memberikan sumbangsi tersendiri terhadap timbulnya OPT, OPT. yang menyebabkan jadi Makanya meledak. dalam sistem sekolah lapang PHT itu ditekankan pada prinsip-prinsip keseimbangan ini. Oh, baik. Itu Iya. akan menjadi keberhasilan dari mencegah kehilangan hasil dan mencegah Iya. hama itu. Berarti dalam konsep timbulnya OPT ini ada keterkaitan tadi antara Ya. Lingkungan, ya, Iya. terus inangnya, Inangnya, atau tanamannya itu sendiri, dan yang terakhir adalah lingkungan itu tadi Pak. varietas, Bukan, kalau lingkungan hamanya sendiri itu ya. gitu, Kalau Pak, ya. hama itu dimakan oleh sebagai inangnya OPT. Nah, betul. OPT akan berkembang tanaman maupun OPT-nya yang berkembang biak itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, juga ini termasuk satu manajemen. Jadi ada 4 kan sebenarnya. Kalau 3 itu inang, Inang tadi kemudian Iya, kemudian OPT, OPT dan terus kemudian lingkungan, terus yang keempat tadi ada satu lagi nih, Pak. manajemen. Oh, sepaket berarti ya. Manusia yang memanage tanaman, OPT dan lingkungan. Baik, Jadi baik. bagaimana kita memproduksi lebih tinggi dan sebagainya itu manajemen kan. Iya. Nah, Baik. kemudian populasi UPT ditekan dan lain sebagainya itu juga manajemen. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengaplikasikan pestisida yang tidak membunuh musuh alami. Baik. Lingkungannya itu juga bisa terjadi cara budidaya tadi. Terus kemudian juga masuk apa iklim, kemudian lingkungan yang apa suhu tinggi, waktunya. Itu yang perlu diselaraskan itu ya supaya bisa lebih rendah nih.